Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Febrianti. Di sini saya akan membahas mengenai pencegahan COVID-19. Pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak berikut ini. Menurut situs WHO, virus COVID-19 adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru, MERS, dan SARS. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di China dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Kenapa bisa menyebar? Dari beberapa hewan seperti kelelawar, ular, dan berbagai hewan eksotis lain hingga kini masih dianggap sebagai vektor virus COVID-19. COVID-19 membuktikan diri mampu menular antar manusia. Virus tersebut dapat dengan mudah menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang yang terinfeksi virus ini bersin atau batuk. Tetesan ini kemudian mendarat di sebuah benda, lalu disentuh dan orang sehat tersebut menyentuh wajah mereka, seperti menyentuh mata, hidung, atau mulut, bahkan dihisap dan terserap ke dalam paru-paru orang tersebut melalui hidungnya. Adapun gejala yang terjadi, gejala awal virus COVID-19 yang dirasakan para pasien adalah demam, batuk, pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Walau begitu, ada alasan gejala COVID-19 pada anak muda yang tak terdeteksi. Pertama, karena virus belum muncul atau masih dalam tahap inkubasi. Kemudian, gejala COVID-19 pada anak muda yang tak terdeteksi karena sistem daya tahan tubuh mereka yang baik. Namun, tubuh sang anak muda menjadi pembawa virus dan dapat menyebarkan ke orang lain yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Siapa sih yang berisiko terinfeksi? Yang berisiko orang-orang yang hidup dan melakukan perjalanan ke daerah-daerah di mana virus ini menyebar berpotensi terjangkitnya virus COVID-19. Dan pekerja medis yang merawat pasien COVID-19 memiliki resiko terinfeksi virus ini yang sangat besar, sehingga mereka membutuhkan prosedur pencegahan secara ekstra. Dan orang-orang yang menderita penyakit tekanan darah tinggi, penyakit jantung, penyakit paru-paru, kanker, diabetes, dan lansia yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Bagaimana cara mencegahnya? Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi virus COVID-19 diantaranya: pertama, menjaga kesehatan imun tubuh. Di saat-saat seperti ini, pastikan kita benar-benar menjaga kesehatan ya. Jangan biarkan imun dalam tubuhmu menurun, karena virus akan mudah menyerang ketika imun menurun. Ada beberapa hal yang dapat kamu lakukan untuk jaga imun tubuh kamu, seperti rutin berolahraga, banyak minum air putih, konsumsi makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Usahakan mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dengan sabun minimal 20 detik. Jika kamu kesulitan mendapat air, kamu bisa menggunakan hand sanitizer dan tisu basah yang mengandung minimal 70% alkohol. Yang ketiga, terapkan etika ketika bersin dan batuk. Tutup mulut dengan tisu jika kamu saat batuk dan bersin. Jika kamu sedang tidak membawa tisu atau masker, kamu bisa menutup mulutmu dengan sikut terlipat. Pastikan kamu tidak menyentuh bagian muka atau bersentuhan dengan orang lain, dan segeralah mencuci tangan.
tangan hingga bersih. Hal ini dilakukan agar lingkungan kamu tidak tertular. Yang keempat, menjaga jarak. Mengingat angka kasus COVID-19 kian meningkat dari hari ke hari, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan social distancing sejak awal Maret 2020 untuk meredam penularan virus COVID-19 yang semakin meluas. Namun, tidak semua masyarakat Indonesia mengikuti himbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah selama beberapa pekan. Padahal, berada di rumah saja atau melakukan social distancing sangatlah penting, bukan hanya menjaga diri sendiri dari virus COVID-19, tetapi juga menjaga orang lain agar tidak tertular dari orang-orang yang merasa sehat, namun secara tidak sadar membawa virus dan dapat menular kepada orang lain. Kelima, gunakan masker bila sakit. Tidak ada yang lebih tahu tubuh kita kecuali diri kita sendiri. Jika kamu mulai merasa kurang sehat, kurang enak badan, seperti batuk-batuk, bersin, dan sebagainya, pastikan kamu memakai masker jika keluar rumah atau ke tempat-tempat umum, dan pastikan kamu memakai masker tidak lebih dari 12 jam. Jika lebih, maka akan menimbulkan bakteri-bakteri pada masker kalian. Dan yang perlu kita ingat, tetaplah menjadi baik di saat kondisi krisis sekalipun. Belilah barang-barang secukupnya dan jangan terlalu egois. Tetap tenang, jaga diri, dan jaga orang-orang terdekat kita. Mari kita sama-sama putus mata rantai penyebaran virus COVID-19 agar kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan kita bisa jumpa dengan Ramadan dan Idul Fitri seperti tahun-tahun lalu yang penuh kebersamaan tanpa ada ancaman dari virus COVID-19.